Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan serta teori dasar yang digunakan dalam percobaan kali ini. Satu, untuk tujuan, menghampiri volume botol dengan menggunakan konsep volume benda pejalan dengan irisan penampang sejajar. Kedua, membandingkan hampiran volume yang telah ditentukan dengan volume yang tertera pada botol. Ketiga, menggunakan kerja yang diperlukan untuk menyedot cairan yang terdapat di dalam botol pada kondisi-kondisi tertentu. Dan untuk teori dasar, dikarenakan percobaan ini merupakan percobaan yang menggunakan integral atau aplikasi integral, maka kami memasukkan persamaan integral tertentu karena persamaan integral tertentu akan berguna untuk persamaan-persamaan selanjutnya seperti aplikasi integral selanjutnya untuk mencari volume dari penampang atau botol. Kami menggunakan persamaan volume benda pejabat metode irisan sejajar di mana bisa dilihat dalam bentuk persamaan integralnya. Volume sama dengan integral dari area dari irisan suatu penampang, atau dalam definisi ini AX sama dengan luas atau area dari irisan sebagai fungsi dari X. Untuk mencari usaha atau kerja dari fluida, di mana kita ketahui bahwa usaha atau kerja sama dengan gaya dikalikan perpindahan bendanya, maka menggunakan integral usaha sama dengan delta atau berat jenis, dikarenakan kami akan menentukan usaha dari suatu fluida dikalikan V, karena alas dari penampang atau alas dari botol merupakan alas yang berbentuk lingkaran. Integral dari radius atau jari-jari kuadrat dikalikan H atau tinggi penampang atau tinggi botol dikurangi X. Oke, jadi untuk bab 3 itu pemodelan matematika. Di sini ini gambar botol yang kami pakai untuk proyek ini. Nah, untuk pemodelannya kami menggunakan situs GeoGebra supaya kita dapat fungsi yang menyerupai lekukan pada botol. Nah, untuk dapat fungsinya itu kami menempatkan 19 titik yang mengikuti lekukannya. Terus dari 19 titik itu kami menggunakan sebuah perintah di GeoGebra dan berhasil mendapatkan 4 buah fungsi yang masing-masing memiliki titik awal dan titik akhir yang jelas. Nah, fungsinya itu ada 4, kami namakan fx, gx, hx, dan px. Seperti yang bisa dilihat pada video ini adalah fx, gx, hx, dan px. Fx itu dimulai dari titik C dan berakhir di titik E, Gx dari titik E dan berakhir di titik H, Hx dari titik H dan berakhir di titik P, Px mulai dari titik P dan berakhir di titik T. Seperti yang bisa dilihat, Fx ini adalah polinomial order 3, Gx juga sama, Hx adalah polinomial order 8, dan Px adalah polinomial order 4. Nah, seperti yang bisa dilihat juga, C koordinatnya berada di 0,0, E 1,9 dan 0,8, H 4,02 dan 1,8, P 9,68 dan 1,9, dan T 11,54 dan 1,64. Berikut adalah gambar modelnya di GeoGebra. Setelah itu, kami juga mencoba untuk memodelkan bentuk botol sepenuhnya dengan grafik fungsinya saja, dengan memutar keempat fungsi yang telah didapat terhadap sebuah X. Nah, gambar pemodelannya seperti ini. Gambar ini dihasilkan AI sebenarnya, kurang lebih begitu, walaupun tidak sepenuhnya sama dengan bentuk botol sebenarnya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa pemodelan ini tidak menggunakan dimensi asli dari botol, cuma dimensi dari fotonya aja. Tinggi botol pada grafik ini diambil dari jarak antara titik C dan titik T, sehingga didapat bahwa tinggi botol pada model adalah 11,54 unit, atau kita bilang senti aja deh, biar lebih enak. Sedangkan tinggi botol sebenarnya adalah 26,2 cm. Nah, karena adanya perbedaan ini, kami akan menggunakan skala K yang merupakan sebuah konstanta yang didapatkan dengan cara membagi tinggi botol sebenarnya dengan tinggi botol pada model. Nilai dari K akan ditentukan pada bagian perhitungan. Kita lanjut ke perhitungan. Jadi, perhitungan yang pertama adalah perhitungan volume botol menggunakan metode irisan penampang sejajar. Sini bisa Anda lihat
kita menggunakan K sama dengan 26,2 dibagi 11,54. Dan didapat bahwa K adalah 2,27036. Atau kalau mau lebih dekat lagi 2,2704. Setelah menghitung nilai skala, kami menghitung volume dari botol menggunakan metode irisan penampang sejajar, yaitu sebagai berikut. Volume sama dengan integral A sampai B dari fungsi AX dx. Karena irisan ini berupa lingkaran, maka AX adalah fungsi dari luas lingkaran di mana elemen yang bukan konstanta hanyalah jari-jari dari irisan itu. Nah, sehingga P model adalah P dikali integral A sampai B Rx kuadrat dx. Seperti berikut. Dengan A 0 dan B 11,54. Sesuai fungsi yang telah dijelaskan di pemodelan matematika tadi. Batas yang digunakan adalah hanyalah koordinat sumbu X dari titik awal dan titik akhir fungsi. Nah, seperti yang bisa dilihat, P model adalah sebagai berikut. Setelah perhitungan yang cukup panjang, didapat bahwa V model adalah 85,66 cm3. Nah, untuk menghitung V real, perhatikan dimensi dari V itu sendiri. V itu 1 liter yang sama dengan 1000 mili yang sama dengan 1000 cm3. Nah, karena satuannya adalah cm3, maka skala harus mengimbangi V, sehingga bisa kita lihat V real adalah V dari integral 0 sampai 11,54 dari Rx kali K dikuadratkan dikali K dx. Sehingga didapat bahwa P real adalah Pi K kubik dikali integral 0 sampai 11,54 dari Rx kuadrat dx. Jadi V real adalah V model kali K kubik. Dan hasilnya adalah 1,00245 liter. Setelah itu ada juga darat. Nah, V teoritis dari botol ini atau volume aslinya adalah 1 liter. Nah, V real kita, V eksperimen adalah 1,00245 liter. Jadi galatnya adalah V real dikurang V teoritis mutlak. Dimutlakan dibagi V teoritis dikali 100%. Dan kita dapat bahwa galatnya adalah 0,245%. Oke, sekarang kita akan menghitung usaha yang akan dibutuhkan jika kita memiliki liquid dalam botol dan kita ingin mengeluarkannya. Pertama, kita tahu bahwa usaha sama dengan F atau gaya dikali B. Nah, kita tahu bahwa gaya minimal yang digunakan untuk membuat suatu liquid atau benda bergerak adalah berat dari liquid atau benda itu. Dan berat bisa kita simpulkan secara matematis sebagai massa jenis dikalikan volume. Dan karena kita sudah menghitung volume tadi, maka kita tahu bahwa rumus dari volume adalah V dikalikan integral dari fungsi lekukan kuadrat. Sehingga bisa kita kalikan dengan massa jenis yang kita lambangkan sebagai delta di sini. Lalu udah menjadi berat dari benda itu sendiri yang artinya menjadi F minimal yang dibutuhkan untuk membuat benda itu bergerak atau liquid itu bergerak. Lalu, faktor kedua dari rumus usaha ialah gaya. Yang dimana di sini kita kalikan gaya, kita definisikan sebagai H-X, lalu kita integralkan karena untuk setiap Rx itu. Nah, karena kita udah dapet rumus dari usaha tadi, bisa langsung kita aplikasikan untuk menjadi nomor 1 dengan cara aplikasi batas atas dengan batas bawah yaitu 0 dan 11,54 dan fungsi-fungsi tadi. Sehingga kita hitung-hitung kita dapat sekitar 1,579 kali 10 pangkat min 4 delta. Di sini delta kita tetapkan sebagai variabel. Kenapa? Supaya kasus ini bisa didapatkan ke berbagai liquid dalam botol kita. Selanjutnya saya akan membahas untuk kondisi B. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus mencari batas integralnya. Untuk batas integral A adalah 0,075 dibagi K sama dengan 3
0,30334. Untuk batas integral B sama dengan 0,182 dibagi K sama dengan 8,0162. Lalu kita masuk ke dalam rumusnya. W2 sama dengan delta pi K pangkat 3 dengan integral 3,30334 hingga 8,0162 Rx pangkat 2 dikali 0,262 dikurang Kx dx. Lalu kita masukkan konstantanya menjadi delta pi K pangkat 3 integral 3,30334 hingga 8,0162 Rx pangkat 2 dikali 0,262 dikurang 0,022704 X dx. Fungsi yang berlaku pada selang tersebut adalah fungsi Gx dan Hx. Maka W2 sama dengan delta pi K pangkat 3 kurung siku integral 3,30334 hingga 4,02 Gx pangkat 2 dikali 0,262 dikurang 0,022704 X dx ditambah integral 4,02 hingga 8,0162 Hx pangkat 2 dikali 0,262 dikurang 0,022704 X dx. Hingga kita menemukan hasilnya yaitu delta pi K pangkat 3 kurung siku 0,4051 698 603 888 55 ditambah 1,303 175 137 69 49 48. Lalu kita dapat hasilnya lagi menjadi delta pi K pangkat 3 dikali 1,708 344 998. Lalu kita masukkan konstantanya menjadi delta pi 0,022704 pangkat 3 dikali 1,708 344 998. Lalu W sama dengan 6,28105 487 dikali 10 pangkat min 5 delta. Lalu kita bulatkan menjadi 6,281 dikali 10 pangkat min 5 delta. Kondisi C dari perhitungan ini. Yang pertama, ada A sama dengan 0,075 per K yang dibulatkan menjadi 3,30334. Adapun B sama dengan 0,128 per K yang kita bulatkan menjadi 5,638. Selanjutnya untuk W3 kita masuk ke rumusnya yaitu delta pi K pangkat 3 dengan integral 5,638 dan 3,30334 Rx kuadrat dalam kurung 0,262 ditambah 0,05 tutup kurung min Kx tutup kurung dx. Selanjutnya kita masukkan konstantanya yaitu delta pi K pangkat 3 dengan integral 5,638 dan 3,30334 Rx kuadrat dalam kurung 0,312 dikurang 0,0227 X dx. Lalu, adapun fungsi yang berlaku pada selang tersebut adalah fungsi Gx dan Hx. Maka dari itu, W3-nya dengan delta pi K pangkat 3 buka kurung integral 4,02 dan 3,30334 Gx kuadrat 0,312 dikurang 0,022704 X dx. Lalu ditambahkan dengan integral 5,638 dan 4,02 dengan Hx kuadrat 0,312 dikurang 0,22704 X dx. Selanjutnya kita tambahkan hasil dari penjumlahan tadi menjadi delta pi K pangkat 3 buka kurung 0,5197859637277 ditambah 0,97180807913643. Adapun hasil akhirnya di mana W3 sama dengan delta pi K pangkat 3 1,495687564. Lalu
kita kalikan hasil yang tadi dengan delta pi 0,022704 pangkat 3 dikali dengan 1,495687564 yang dimana hasilnya menjadi 5,49917,942 dikali 10 pangkat 5 delta ataupun kita bulatkan menjadi 5,499 dikali 10 pangkat min 5 delta.